Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Febriani Susanto, NIM M07160001. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Eti Zukronah MSI selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Respati Wulan MSI selaku Sekretaris Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Sri Subanti MSI selaku Pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Isnandar Slamet MSc PhD selaku pembimbing 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang mengangkat judul Perbandingan Exponential Smoothing Hold Method dan Double Moving Average terhadap Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Indonesia. Daftar isi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Pendahuluan dengan latar belakang, peranan pasar modal dalam pertumbuhan ekonomi itu tidak terlepas dari yang namanya investasi. Nah, salah satu bentuk dari investasi adalah saham. IHSG merupakan nilai gabungan dari saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG merupakan pedoman bagi para investor. Pedoman di sini adalah untuk pengambilan keputusan saham, apakah saham tersebut akan dijual, dibeli, atau dipertahankan. Oleh karena itu, investor memerlukan informasi akan keadaan di masa yang akan datang untuk menentukan keputusan saham tersebut. Oleh karena itu, peramalan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para investor. Untuk melakukan peramalan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola data dari data yang akan kita teliti. Dan data IHSG di sini memiliki pola data tren naik. Menurut penelitian oleh Zufra pada tahun 2010, Visti 2015, Irma dan kawan-kawan 2017, Cynthia dan kawan-kawan 2019, Aminuddin 2019, itu exponential smoothing hold method dan double moving average dapat diterapkan. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara exponential smoothing hold method dan double moving average untuk diperoleh metode terbaik dengan cara dipilih error terkecil. Selanjutnya, metode terbaik terpilihlah yang akan digunakan untuk meramalkan indeks harga saham gabungan pada periode selanjutnya. Berdasarkan dari latar belakang, dapat disusun rumusan masalah bagaimana hasil peramalan terbaik dari perbandingan antara exponential smoothing hold method dan double moving average terhadap peramalan IHSG di Indonesia, dan bagaimana interpretasi topik yang dihasilkan. Berdasarkan dari rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian, yaitu memperoleh metode peramalan terbaik antara perbandingan exponential smoothing hold method dan double moving average terhadap peramalan IHSG di Indonesia, dan menginterpretasikan topik yang dihasilkan. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan manfaat teoritisnya antara lain memberikan wawasan mengenai IHSG di Indonesia dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hasil dari penelitian. Sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan wawasan kepada para statistikawan mengenai bidang ekonomi, terutama tentang IHSG di Indonesia. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama mengenai peramalan indeks harga saham gabungan di Indonesia, dan yang kedua tentang metode peramalan yang saya gunakan, yaitu exponential smoothing hold method dan double moving average. Yang pertama, peramalan IHSG. Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Kara dan Baikan pada tahun 2011 yang membandingkan kinerja ASANN dan SVM dalam memprediksi pergerakan indeks harga saham di Istanbul Stock Exchange. Selanjutnya pernah diteliti oleh Kumar dan Mensoni yang membandingkan SVM dan Random Forest dalam meramalkan pergerakan harga saham. Selanjutnya pernah diteliti oleh Owen Wang pada tahun 2019 yang membandingkan kinerja 10 teknik data mining dalam memprediksi pergerakan indeks harga saham. Pernah diteliti oleh Ellen Swandi pada tahun 2014 yang membandingkan teknik SVM dan LSSVM dalam meramalkan IHSG. Selanjutnya, metode peramalan yang saya gunakan sudah pernah diteliti oleh Zufra dan kawan-kawan pada tahun 2010 yang menghasilkan metode hold itu tepat diterapkan pada data yang kontinu mengalami tren naik saja atau tren turun saja. Sedangkan metode Brown
itu tepat diterapkan pada data yang mengalami tren naik sekaligus tren turun. Lalu penelitian milik Visti pada tahun 2015 menyatakan bahwa double moving average dan exponential smoothing Brown method dapat diterapkan pada data yang memiliki pola tren. Selanjutnya penelitian milik Irma dan kawan-kawan pada 2017 membandingkan antara ARIMA dan exponential smoothing Holt method menggunakan data saham LQ45. Lalu penelitian milik Cynthia dan kawan-kawan pada 2019 membandingkan double moving average dan exponential smoothing Holt method. Lalu penelitian milik Aminuddin pada tahun 2019 itu melakukan penelitian tentang model peramalan garis kemiskinan menggunakan metode exponential smoothing Holt. Yang kedua, teori penunjang. Di sini akan dibahas indeks harga saham gabungan Indonesia, peramalan, autocorrelation function, uji stasioneritas data, exponential smoothing Holt, double moving average, ukuran kesalahan nilai peramalan, dan uji kebaikan model. Selanjutnya yang pertama adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG merupakan indikator utama pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan menjadi acuan dari perkembangan pasar modal. Satuan dari IHSG adalah poin dengan rumus perhitungan seperti pada layar, di mana PI adalah harga emiten ke I, QI adalah jumlah saham tercatat pada emiten ke I, dan ND adalah nilai dasar. Selanjutnya peramalan. Peramalan merupakan suatu proses untuk memperkirakan kejadian di masa mendatang berdasarkan data runtun waktu di masa lalu. Autocorrelation function atau ACF. Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara variabel lag periode pertama atau lebih dengan dirinya sendiri. Koefisien autokorelasi adalah ukuran yang digunakan dalam korelasi. Rumus autokorelasi ditunjukkan seperti pada di layar, di manakah dimulai dari 0. Uji stasioneritas data. Stasioneritas dari data sangat menentukan metode estimasi yang dapat digunakan. Stasioneritas dari data dapat dilihat dari plot grafik runtun waktu dari data. Untuk uji stasioneritas data, dapat menggunakan uji augmented Dickey-Fuller atau biasa dikenal dengan uji ADF. Exponential smoothing Holt method. Rumus peramalan dari exponential smoothing Holt method untuk P periode ke depan diperoleh dari hasil penjumlahan antara estimasi level yang ditambahkan dengan estimasi tren. Double moving average. Seperti pada namanya, double moving average adalah moving average yang dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi moving average yang di moving average-kan kembali, di mana moving average yang pertama dilambangkan dengan MT dan moving average yang kedua dilambangkan dengan MT aksen. Rumus peramalan untuk double moving average sebanyak P periode ke depan itu merupakan penjumlahan dari komponen peramalan yang ditambahkan dengan kemiringan ukuran dikalikan dengan banyak periode yang ingin diramalkan. Ukuran kesalahan nilai peramalan. Pada penelitian ini, ukuran kesalahan nilai peramalan dijadikan sebagai acuan untuk memilih metode terbaik dengan cara membandingkan nilai error dari setiap metode yang digunakan. Ukuran kesalahan peramalan yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama adalah mean square error, yang kedua adalah mean absolute deviation, dan yang ketiga adalah mean percentage error. Dengan rumus yang tertera pada di layar. Uji kebaikan model. Uji kebaikan model digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah baik untuk diterapkan pada data atau belum. Suatu model akan dikatakan sudah baik jika memenuhi asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan non-heteroskedastisitas. Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut. IHSG merupakan pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Peramalan dibutuhkan sebagai informasi untuk menentukan keputusan saham apakah saham yang dimiliki akan diperjualbelikan atau tetap dipertahankan. Data IHSG dari Januari 1990 sampai Desember 2019 memiliki pola data non-stasioner berupa pola tren naik. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Zufra pada tahun 2010 dan Visti pada tahun 2015, metode Holt dan metode double moving average dapat diterapkan dan dibandingkan pada penelitian ini. Lalu metode terbaik dipilih berdasarkan nilai terkecil dari ukuran nilai kesalahan peramalan dari perbandingan MSE, MAD, dan MAPE. Metode terbaiklah yang digunakan untuk meramalkan IHSG pada periode selanjutnya.
Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dan data yang digunakan merupakan data sekunder mengenai data IHSG dari Januari 1990 sampai Desember 2019. Data tersebut bersumber dari finance.yahoo.com. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: yang pertama, membentuk plot data dan plot ACF dari data IHSG. Lalu, melakukan uji stasionaritas data. Lalu, menentukan peramalan berdasarkan tipe pola data. Lalu, mengidentifikasi metode terbaik. Lalu, melakukan uji kebaikan model. Dan yang terakhir, melakukan peramalan dari metode terbaik dan menginterpretasikannya. Pembahasan. Pembahasan yang akan dilakukan antara lain pola data, uji stasionaritas data, metode peramalan berdasarkan tipe pola data, mengidentifikasi metode peramalan terbaik, uji kebaikan model, dan meramalkan IHSG dengan metode terbaik terpilih. Plot data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan IHSG dalam satuan poin. Banyak data yang digunakan sebanyak 360 observasi dari Januari 1990 sampai Desember 2019. Plot data IHSG dari Januari 1990 sampai 2019 ini diperoleh dari output software R, di mana sumbu X menunjukkan waktu dari data dalam satuan tahun dan sumbu Y menunjukkan nilai dari data IHSG dalam satuan poin. Dari plot tersebut terlihat bahwa nilai dari data IHSG cenderung berfluktuasi meningkat pada setiap tahunnya. Selanjutnya, pada layar sebelah kiri ditunjukkan gambar dari plot data IHSG yang dibantu dengan garis tren. Plot tersebut menunjukkan bahwa data IHSG memiliki pola tren, karena cenderung berfluktuasi meningkat pada setiap tahunnya yang mengikuti garis tren naik. Pengidentifikasian pola data juga didukung dengan gambar plot ACF data di sebelah kanan layar, yang terlihat bahwa lak awal dari plot ACF data itu signifikan dari 0 dan untuk lak selanjutnya secara perlahan turun mendekati 0 seperti anak tangga, yang merupakan ciri dari pola data tren. Dari kedua plot tersebut dapat disimpulkan bahwa data IHSG memiliki pola tren naik. Untuk membuktikan asumsi bahwa data memiliki pola tren berdasarkan plot data dan plot ACF tadi, maka dilakukan uji stasionaritas data menggunakan uji augmented Dickey-Fuller atau uji ADF dengan hipotesis H0 data IHSG pada tahun 1990 sampai 2019 tidak stasioner dan H1 data IHSG tahun 1990 sampai 2019 itu stasioner. Dengan menggunakan software R diperoleh nilai p-value 0,6 yang lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 gagal ditolak, yang berkesimpulan bahwa data IHSG tahun 1990 sampai 2019 itu tidak stasioner. Metode peramalan berdasarkan tipe pola data. Sebelumnya, dari plot data, plot ACF, dan uji augmented Dickey-Fuller diperoleh kesimpulan bahwa data IHSG itu tidak stasioner dan memiliki pola data tren naik. Berdasarkan penelitian oleh Visti dan juga Zufra, itu metode exponential smoothing Holt method dan double moving average dapat diterapkan pada penelitian kali ini. Untuk metode exponential smoothing Holt, dengan menerapkan persamaan Holt di mana T diambil dari 1 sampai 360, dan P banyak periode yang akan diramalkan diambil 1 dengan nilai alfa dan beta menggunakan nilai optimal yang diperoleh dari software R, diperoleh plot data seperti pada layar, di mana titik merah merupakan data model dan titik biru merupakan data observasi. Dari plot tersebut terlihat bahwa plot data model dan data observasi itu sudah berhimpitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut sudah baik untuk digunakan. Dan plot data IHSG dan data model HOTS ini menghasilkan ukuran kesalahan nilai peramalan dengan nilai MSE 15.123,29, MAD 81,61, dan MAPE 6,165326. Selanjutnya, untuk metode double moving average dengan menerapkan persamaan double moving average di mana diambil T dari 1 sampai 360 dan mengambil periode yang akan diramalkan sebanyak 1 dan orde yang digunakan sebanyak K sama dengan 3, diperoleh output software R seperti pada di layar, di mana titik biru merupakan
titik observasi dari data dan titik merah merupakan titik model dari data. Dan dapat dilihat pada plot bahwa plot data model dan data observasi sudah cukup berhimpitan, namun pada titik mulai dari titik ke 245 itu plot data model dan plot data observasi sudah tidak lagi berhimpitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ini kurang baik untuk digunakan. Dengan metode double moving average menghasilkan ukuran kesalahan nilai peramalan dengan MSE sebesar 24.822,41, MAD sebesar 105,27, dan MAPE sebesar 0,07388. Mengidentifikasi metode peramalan terbaik. Pengidentifikasian metode peramalan terbaik didasarkan dari perbandingan ukuran kesalahan nilai peramalan. Metode peramalan terbaik dipilih berdasarkan metode yang memiliki ukuran nilai kesalahan peramalan yang terkecil. Seperti tertera pada layar, dapat disimpulkan bahwa exponential smoothing hold method merupakan metode peramalan yang terbaik karena memiliki nilai MSE dan nilai MAD yang jauh lebih kecil, walaupun nilai MAPE yang diperoleh lebih besar dari double moving average. Kesimpulan tersebut juga didukung dari plot data model dan data observasi dari gambar sebelumnya, di mana plot data model milik Holt itu berhimpitan, sedangkan plot milik double moving average mulai dari data ke 245, plot data model dan data observasinya tidak lagi berhimpitan. Uji kebaikan model. Setelah sebelumnya telah terpilih metode Holt sebagai metode yang terbaik, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan hipotesis H0 residu model Holt berdistribusi normal dan H1 residu model Holt tidak berdistribusi normal, dan menghasilkan kesimpulan bahwa H0 gagal ditolak pada alfa 0,005 sehingga residu metode Holt itu berdistribusi normal. Dilanjutkan dengan uji non-autokorelasi H0, tidak terdapat autokorelasi di dalam residu model Holt dan H1 terdapat autokorelasi dalam residu model Holt, dan diperoleh kesimpulan bahwa H0 gagal ditolak pada alfa 0,05 sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model Holt. Lalu dilanjutkan dengan uji non-heteroskedastisitas. Dengan H0 tidak terdapat heteroskedastisitas dalam residu model Holt dan H1 terdapatnya heteroskedastisitas dalam residu model Holt, dan diperoleh kesimpulan bahwa H0 gagal ditolak pada alfa 0,05 sehingga didapat kesimpulan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model Holt, sehingga metode Holt telah memenuhi seluruh asumsi pada uji kebaikan model. Meramalkan IHSG dengan metode terbaik terpilih. Setelah terpilihnya metode Holt sebagai metode terbaik, lalu akan diramalkan 6 periode ke depan data IHSG dari bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020. Dengan menerapkan persamaan exponential smoothing Holt dengan mengambil T sebanyak 360 karena 360 data, dan P yaitu banyak periode yang ingin diramalkan sebanyak 6, dan menggunakan nilai alfa dan beta yang diperoleh dari nilai optimal software R, diperolehlah plot seperti pada gambar kiri layar. Garis biru pada gambar plot menunjukkan bahwa hasil peramalan periode Januari sampai Juni pada tahun 2020 terus meningkat pada setiap periodenya. Hasil peramalan tersebut dirinci pada tabel hasil peramalan IHSG Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 pada bagian kanan layar. Dengan hasil peramalan bulan Januari sebesar 6.322,97 poin, bulan Februari 6.346,39 poin, bulan Maret 6.369,82 poin, bulan April 6.393,24 poin, bulan Mei 6.416,67 poin, dan bulan Juni 6.440,10 poin. Penutup. Kesimpulan yang diperoleh yaitu metode exponential smoothing Holt merupakan metode peramalan terbaik. Hal tersebut disimpulkan karena metode exponential smoothing Holt memiliki data observasi dan data model yang berhimpitan, yang berarti model tersebut sudah baik untuk digunakan, dan memiliki ukuran kesalahan nilai peramalan yang lebih kecil dibandingkan milik double moving average. Dan yang terakhir, karena telah memenuhi asumsi normalitas, asumsi non-autokorelasi, dan asumsi non-heteroskedastisitas pada saat uji kebaikan model.
Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menentukan nilai alfa dan beta yang dapat menghasilkan residu lebih kecil dibandingkan menggunakan nilai optimal dari software R. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.